Baik, kita mungkin langsung mulai saja ya Pak Boy dan Oke. teman-teman semua, adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan kekuatan dan kemudian dengan rasa syukur juga kepada Allah tentunya. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, seluruh Mutiara Ramadan Sivitas Akademika yang ikut dalam acara Mutiara Ramadan pada hari ini, lebih tepatnya pada tanggal 21 April 2022, kita hari ini kedatangan tamu istimewa, ya, orang dalam tetapi dengan pengalaman yang 20 tahun 18 sampai 20 tahun pengalaman di Universitas Putra Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. T, ya, Teknik Wendy Boy STMM. Beliau ini selain dosen prodi Teknik Sipil Unida, beliau juga adalah Kepala Humas dan Promosi Unida. Dan kemudian insya Allah untuk lebih kurang setengah jam ke depan atau lebih kurang 40 menit ke depan kita akan ditemani oleh beliau dengan materi yang cukup unik, yaitu judulnya hari ini adalah antisipasi bencana geologi gempa bumi serta menyikapinya secara sains dan spiritual. Maka oleh sebab itu kepada seluruh teman-teman dosen, tendik dan mahasiswa yang mengikuti program Ramadan kita hari ini, Mutiara Ramadan kita, mari kita konsentrasi penuh dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kita dapatkan ilmunya. Tentunya jika nanti di kemudian hari ada pertanyaan, ya, setelah beliau menyampaikan, bolehlah kita persiapkan pertanyaannya melalui kolom komentar saja. Mengingat mungkin materi ini akan sangat padat dan banyak sekali, oleh sebab itu butuh konsentrasi dan fokus kita semua untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Maka tanpa menunggu waktu lebih panjang, kita minta kepada narasumber kita, Bapak Dr. T. Wendy Boy STMM, untuk menyampaikan materinya tentang antisipasi bencana geologi serta menyikapinya secara sains dan spiritual. Pada Bapak kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Atas izinnya kita bertemu di sini, tiada debu yang bertabangan, tiada pasir yang melekat, itu tanpa izin dari Allah. Selawat bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mutiara Ramadan, Sivitas Akademika dan seluruhnya Universitas Dharma Andalas yang diberkahi Allah. Kami bukanlah ustadz, bukanlah ulama seperti Pak Irsyad, ya. Kami hanya seorang insan yang ingin berbagi secuil pengetahuan yang kami ketahui. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu dengan ini. Baiklah, sebelum mulai berbagi sharing dengan ini, sebaiknya kita tundukkan hati dan kepala kita dengan mengucapkan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya share, Pak, ya. Silakan, Pak. Sudah. Ya. Keluar share-nya, Pak? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita cerita-cerita sedikit, Bapak, ya. Antisipasi bencana geologi, di sini bencana geologi yang saya ambil adalah gempa bumi, serta bagaimana menyikapinya secara sains dan spiritual. Kami Wendy Boy, kami dari Prodi Teknik Sipil di Universitas Dharma Andalas. Oke, ini.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang mengatakan, apakah kamu orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah sesuatu yang padu dan kemudian kami pisahkan antara keduanya dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Begini Bapak Ibu, dulu bumi kita satu padu. Jutaan, ratusan juta tahun yang lalu bumi kita satu padu. Dia bergerak terus sehingga menjadi bumi seperti sekarang. Dulu kita hanya lihat di sini dua pulau, Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Jawa tidak ada, Sulawesi tidak ada, dan seterusnya. Begini keadaannya. Perkembangan bentuk bumi sejak 250 juta tahun lalu sampai sekarang ini. Zaman Permian, itu Pangea, bumi kita nyatu. Kita ke Jakarta bisa pakai mobil saja, tidak perlu lewat Selat Sunda. Ke Nusa Tenggara, ke Bali tidak melalui Selat Bali, dan seterusnya. Bahkan saya ke proyek saya dulu di Maluku tidak perlu pakai transfer dengan kapal api. Zaman Jurassik 135 juta tahun yang lalu kita dengar. Dan bumi sekarang ini dia sudah ada lintang bujurnya, sudah ada koordinatnya. Oke, baiklah kita mulai. Ya, 300 juta tahun yang lalu permukaan bumi merupakan suatu kesatuan disebut Pangea, satu kesatuan. Bumi ini bergerak 200 juta tahun terbelah menjadi dua benua, Gondwana dan Laurasia, yang bergerak ke arah yang berbeda. Gondwana dan Laurasia terbelah menjadi daerah yang kecil-kecil bergerak sehingga menjadi bumi yang seperti sekarang. Dia bergerak sekian sentimeter per tahun. Tidak sama gerakannya. Masing-masing lempeng itu tidak sama Bapak Ibu. Itu yang kalau sama mungkin kita bisa prediksikan, ini tidak sama. Nah, seperti ini dia bergerak sehingga alhamdulillah Indonesia terletak di garis 0 khatulistiwa. Salah satunya 0 khatulistiwa di Sumatera Barat itu adalah di kota Bonjol ya, Bonjol Pasaman. Oke, gempa bumi, earthquake. Akibat dari gempa bumi, bangunan bisa runtuh. Kita lihat Bapak Ibu, bangunan berimpitan semua, kan berimpitan ini ada berapa bangunan? Ada sekitar 3-4 bangunan. Pada konsepnya, kalau bangunan seperti ini jangan disatukan. Jangan disatukan strukturnya, harus terpisah. Sama kita ada gedung B, gedung C, gedung A. Terpisah kan Bapak Ibu, lihat. C mau digabung gedung D, jangan disatukan strukturnya. Intinya jangan disatukan. Coba lihat, kalau ini strukturnya, gedung ini ada 4-5 gedung ini disatukan, maka dia akan ketarik, dia akan rubuh semua. Tapi karena tidak disatukan, ada gedung yang aman, ada yang gedung yang tidak aman. Ini Bapak Ibu, struktur dalam bumi. Ya, jari-jari bumi itu adalah 6.371 km. Jadi diameternya 12.000 lebih. 12.500 km lebih. Oke, orang membor seinti bumi baru paling dalam sekian puluh kilometer. Yang berbahaya gempa itu adalah 0 sampai 100 km. 0-100 km Bapak Ibu itu belum masuk inti bumi. Itu adalah kerak kulitnya bumi. Bayangkan, itu kulitnya bumi saja kita sudah ampun kalau dikena gempa ya Pak Irsyad semuanya. Oke, jadi gempa bumi ini adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi. Ini teorinya. Karakteristik bumi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Detik, jarang menit. Lokasi kejadian tertentu akibat dapat menimbulkan bencana berpotensi terulang lagi. Nah ini berpotensi terulang lagi. Nah kita harus hati-hati. Berpotensi terulang lagi. Ada gempa susulan. Kadang kita nggak tahu gempa susulan ini biasanya mengecil, tapi bisa jadi membesar. Dan gempa bumi ini belum dapat diprediksi. Ingat ya Bapak Ibu, tidak dapat dicegah. Tapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Oke, lanjutkan. Ini mekanisme gempa buminya, patahan dan seterusnya, semua. Gempa
Gempa merupakan pergerakan patahan. Lihat, kalau gempa, pohon pun tidak tahan. Kalau di jalur patahan, pohon pun tidak tahan, apalagi itu bangunan. Ya, kita lihat. Ini skala gempa, skala satuannya ini ada 2, skala MMI dan skala Richter. Ya. Apa MMI? Ini skala Richter seperti ini. Dari 2, kurang dari 2 sampai 10. Kalau 2 sampai 4,9 itu kualifikasinya ringan, sedang 5,9, kuat 6 sampai 6,9. Nah, kita gempa Sumatera Barat tahun 2009 saya masih ingat itu. Kejadiannya saya di luar, itu gempanya 7,9 diralat lagi jadi 7,6 skala Richter. Gempa yang sangat kuat. Dapat menyebabkan kerusakan serius di wilayah yang lebih besar. Kejadian ini frekuensi keseringannya, frekuensi artinya kejadian itu bisa 18 kali per tahun. Tapi kita kejadiannya di mana nggak tahu. 8 sampai 8,9 satu kejadian per tahun, 9 sampai 99 satu tiap 20 tahun dan seterusnya. 10 plus tidak tahu. Ini MMA yang dirasakan. Ya, hijau ada putih berarti tidak dirasakan, hijau dirasakan, kuning kerusakan ringan, jingga kerusakan sedang, dan merah kerusakan berat. Kita kemarin 2009 ini kerusakan sedang. Ya, 7 sampai 8 MMI. Ini perbedaan antara skala Richter dan skala MMI. Kalau skala Richter itu berbicara tentang energi yang dilepaskan oleh gempa. Kalau MMI itu efek dari gempa. Alat pengukurannya MMI itu observasi, skala Richter seismograf dan seterusnya. Bisa nanti insya Allah dibagikan presentasi ini, Pak Irsyad ya. Nah ini. Oke. Getaran yang dirasakan kalau 1 kecil, 2 beberapa orang, dan seterusnya. 4, 5, 6 MMI, 9 MMI. Nah ini, lihat Bapak Ibu, di 9 MMI. Kita lihat tiangnya, tonggak. Ini banyak sekali orang di Sumatera Barat, kami lihat sendiri, bahwasanya tonggak ini tonggak beli jadi, bukan tonggak yang ada fondasi khusus. Ini yang sangat berbahaya. Di 2009 yang kami lihat, ini banyakkan kejadian teras rumah orang hancur karena pakai tonggaknya tonggak yang tidak berwawasan bencana. Bapak Ibu perlu tahu tonggak seperti ini pembesiannya tidak sangat kuat. Ya, pembesiannya asal-asalan. Besi yang pakai paling besi 6, besi 8. 6, 8 dan banci dia itu. Ya, karena ini orang jualan, Pak. Bagus kita buat sendiri. Nah, ini. Seperti itu. 8 MMI, 11 MMI, seperti ini kerusakan. 12 hancur. Kiamat sudah. Nah, contoh skala Richter MMI. Gempa Santiago. Ya, kekuatannya 8,8 skala Richter. Richternya. Tapi MMI-nya 7 sampai 8. Durasi gempanya 10 sampai 30 detik. Hancur lebur Peru itu. Hancur lebur Argentina, Meksiko, dan lain sebagainya. Ini gempa di Sumatera Barat 2010. Ya, 7,2 skala Richter. Nah, ini durasi gempanya sangat panjang Bapak Ibu. Kita merasakan di 2010 di Mentawai, bayangkan ini pusat gempanya yang bintang. Ya, terjadi tsunami di sana, terjadi tsunami 3 sampai 10 meter. Bayangkan kalau tidak ada pulau-pulau kecil Mentawai tersebut, bagaimana dengan Padang? Allah sudah mengatur semua. Alhamdulillah masih ada kepulauan Mentawai. Karena kita harus bersyukur sama orang-orang Mentawai. Mereka adalah palang kita, palang pintu kita di sana. Makanya kita banyak berdoa, banyak meminta pada Allah. Semoga ini tidak terjadi. Kalau terjadi ya enggak. Jangan sampai dampak yang terlalu besar terhadap kita. Nah, ini, Bapak Ibu lihat, jalur gempa bumi di dunia. Perhatikan Indonesia. Merah, masuk semua. Kecuali Kalimantan. Kecuali Malaysia. Kita lihat Malaysia. Malaysia 2007-2008 saya ke Malaysia, terjadi gempa di Sumatera Barat. Bangunan UTM, Universitas Teknologi Malaysia, itu tekniknya bagus.
Orang tekniknya kebingungan menanyakan mana mahasiswa Indonesia. Bingung mereka, bangunannya padahal kecil dirasakan di sana, bangunannya retak. Retaknya di mana? Strukturnya, di baloknya. Saya lihat sendiri. Kebingungan dia. Indonesia, Sumatera Barat, tanang-tanang saja dia. Kita lihat, perhatikan lagi. Indonesia, Kalimantan, aman. Ya, mungkin pertimbangannya Kalimantan di situ dijadikan ibu kota negara baru. Cuman Kalimantan ayahnya di situ air, CAT-nya cadangan air tanah di Kalimantan itu 0. Tidak ada. Kita lihat Jepang. Jepang habis semua. Tidak ada. Ya, harusnya kita bercermin pada Jepang, belajar pada Jepang mengenai gempa ini. Mereka bagus. Harusnya ilmu kita sebanding dengan Jepang, dong. Malaysia lewatlah dengan kita lah. Harusnya kita sejajar dengan Jepang. Indonesia diapit oleh 4 lempeng aktif dunia. Lempeng apa itu? Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Kalau Jepang hanya 2 sampai 3 kali. Apa? Lempeng Pasifik dan Eurasia dan Filipina sedikit. Ya, harusnya kita 2 kali hebatnya dari Jepang. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Tidak bisa itu. Apa masalahnya? Oke, kita lihat lagi. Ini jalur gempa bumi di Indonesia. Ya, lempeng sebelah kanan, lempeng Pasifik itu bergerak 110 mm per tahun. Lempeng sebelah kiri, lempeng Indo-Australia bergerak 71 mm per tahun. Bergerak terus, menggerak. Itu yang bergerak. Itu yang menyebabkan gempa 2009. Itu yang menyebabkan gempa Aceh 2000 berapa dulu? 2004, ya. 2004 itu. Kita lihat lagi. Bentar, Pak. Kok hang dia? Bentar. berat pembahasan gempa nih Pak. Iya, agak barek. Penyebab gempa di Sumatera itu tadi, gempa tumbukan lempeng India, Australia, dan Eurasia. Contohnya gempa 30 September 2009. Harusnya itu gempa di laut 7,6, 7,9 skala Richter, besar. Ya, harusnya terjadi tsunami besar. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami besar. Ada tsunami sedikit, alhamdulillah. Kenapa? Penyebab tsunami, 1, epicentrumnya di laut. Kedua, kekuatannya epicentrumnya lebih dari 6,5 skala Richter. Ketiga, ini yang kita lupa. Ketiga, struktur bebatuan di dalamnya. Alhamdulillah struktur bebatuan di situ kuat. Alhamdulillah. Allah sudah ngatur itu semua. Alhamdulillah kita masih ada bersandi syarat bersandi kita Allah. Pergerakan sesar patahan Sumatera barusan ini Maret kemarin, gempa Pasaman 2022. Ya, terjadi lagi. Dulu gempa Liwa 1994. Gempa Padang Panjang 1920-an. Itu sesar semangkok. Bayangkan, sesar itu patahan. Bapak Ibu buka semangka, patahkan semangka, dia patahnya acak. Ya kan Bapak Ibu? Dia patahnya acak. Seperti itulah sesar semangkok. Ada lagi pergerakan sesar Mentawai. Di Mentawai ada sesar lagi. Gempa Mentawai kemarin. Ada 3. Satu lagi, aktivitas gunung berapi di Sumatera Barat. Sumatera Barat aja nih, ada 3 gunung berapi aktif. Apa itu? Merapi, Talang, Tadike. Baru-baru ini ditemukan gunung berapi di dasar laut, gunung berapi giant, raksasa. Diameternya aja 50 km, tingginya lebih dari 4.600 meter. Alhamdulillah katanya ini tidak aktif. Tapi bagaimana kalau aktif? Sudah 4. Kelima, Bapak Ibu, meteor. Kita tidak tahu meteor jatuhnya di mana. Itu bisa menyebabkan gempa.
Ya, kalau di darat. Kalau di laut gempa setelah gugur tsunami. Oke. Ini seperti ini zona-zonanya. Nah, Bapak Ibu sering-seringlah baca dongeng geologi di BMKG. Ini ada cerita-cerita ini. Ini sangat mengasihkan juga. Nah, ini patahan Sumatera, Sesar Semangko, dia patah. Bukit Barisan dari ujung Aceh sampai ujung Lampung itu adalah patahan. Sesar Semangko. Sesar Semangko di mana itu letaknya? Letaknya adalah di Bukit Barisan. Ya, di Bukit Barisan. Sesar Semangko di mana kita bisa lihat? Lihatlah Ngarai. Udah pernah ke Bukit Tinggi, lihatlah Ngarai Sianak. Itulah Sesar Semangko. Itulah patahannya. Ratusan juta tahun yang lalu. Itu patahan Bukit Barisan itu Pak, situ Pak Iya, ya. iya, betul. Itulah dia. Tapi bagaimana Bapak Ibu di situ? Di situ ini seorang almarhum Prof. Katili, dosen geologi ITB, mengatakan di Sesar Semangko di Bukit Barisan seluruh sumber daya alam ada semua di sana. Itu bagusnya, seluruh sumber daya alam. Emas ada di sana. Di atas emas, uranium ada di sana semuanya. Batu bara ada. Batu bara, bahkan kita cek batu bara, katakan biji besi Pasaman, itu kadarnya hampir 67% up. Saya pernah ke Krakatau Steel waktu di UPI dulu membangun gedung conference center di Krakatau Steel. Kami pernah pergi ke dalam pabrik Krakatau Steel, kita mengimpor biji besi dari Brazil, kadarnya cuma 55%. Kita impor, padahal kita punya nih. Contoh Pasaman aja, yang lainnya banyak. Sangat-sangat sumber daya alam kita sangat-sangat tinggi. Ini lempeng tektonik dunia. Saya bicarakan tadi, kita ada 4 lempeng Pasifik, Filipina, Indo-Australia, dan Eurasia. Nah ini, 71 mm per tahun, 110 mm per tahun. Ini yang menggerak kita. Makanya daerah pantai utara Jawa itu turun. Karena apa? Didesak dari selatan, didesak dia, turun. Banyak rob di situ. Kadang-kadang waktu saya kuliah di Semarang, di Undip, terjadi rob. Karena ditekan dia. Nah, ini akibat gempa bumi terhadap alam. Lihat kan, jalan, retak, dia hancur, lebur. Kita 2009, saya lihat sendiri, jalan persis sama kayak gini. Terhadap alam, terjadi longsor. Terhadap alam, pohon akan belah. Bayangkan pohon belah, jalan, lari dia. Itu yang terhadap alam. Lihat terhadap alam, lihat sebelah kanan, patahan. Mau kemana kita lari? Masya Allah, Pak. Masya Allah. Ngeri kita. Nah, ini akibat terhadap buatan manusia, rel, bengkok. Ya, kita lihat. Sangat-sangat berbahaya sekali. Nah ini, jembatan hancur karena dibangun di atas lokasi yang pas di atas garis patahan. Secara ilmu teknik sipil, jembatan kokoh. Secara ekonomi, bagus. Ya, terbuat jalan orang transportasi jadi lancar. Ekonomis, tapi lupa mensinergisitasan dengan orang geologi. Di sini orang geologi harus dimasukkan. Bisa kita tahu patahannya di mana. Kita hindari patahan ini. Ini kejadian di waktu membangun masjid di mana? Masjid yang di Ngaresiano itu masjid daerah mana? Ngaresiano, Pak. Ngaresiano, aduh lupa saya daerah itu. Pokoknya masjid itu 1920 dibangun lagi di daerah situ. Gempa 2007 terjadi lagi. Akhirnya dipindahkan karena daerah itu tahan, dipindahkan dari patahan tersebut. Koto Gadang, Gadang. Penambahan jalur sektor aktif. Bayangkan, Sumatera hampir 3 kali lipat penambahannya. Jawa, itu yang terbesar, Nusa Tenggara, Banda. Ini penelitian 2017. Betul, di Nusa Tenggara, di Banda, ya, di Sulawesi terjadi likuifaksi dan lain sebagainya. Ini penelitian ini ada. Dan bertambah lagi gempa 2022 kemarin Pasaman terjadi lagi sesar aktif yang baru. Ini sesar Semangko. Bapak Ibu bisa lihat patahannya di Ngarai Siano. Ini gempa 2009.
Kita ingatkan lagi, Padang, di Imam Bonjol, bangunannya hancur, yang sebelahnya enggak. Ya kan? Berarti kalau seperti ini, permasalahannya di mana? Tidak ada sesar, ada patahan di sini. Permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah konstruksi bangunan. Ini, Bapak Ibu, ingat. Masjid apa? Masjid sebelah kita kan? Muhammadiyah? Muhammadiyah, Pak ya? Iya, Masjid Muhammadiyah. Itu kenapa? Bukan karena ini, itu karena konstruksinya, kakinya nggak kuat. Bebannya besar, kakinya nggak kuat. Nah, maka jangan main-main dengan struktur. Sebelah kanan, rumah. Ya, yang saya bilang tadi. Seperti ini juga. Nah, ini kan sebelah kiri tiangnya, tiang profil mainan. Ya, tidak langsung struktur dari bawah, tiang bertonggok saja. Pagar banyak hancur. Kadang pagarnya selupnya nggak ada. Selupnya ada, tidak diikat dengan ring balak dan lain sebagainya. Tidak ada kolom. Ini gempa Agam. Ini gempa Agam seperti itu juga. Ini gempa masih di Agam. Ini gempa Jogja. Perhatikan Bapak Ibu, tiangnya lebih kecil daripada balok. Ya, akhirnya beban. Hancur. Gempa Jogja 6 skala Richter cuman. Seperti itu. Ini gempa Pasaman, Sumatera Barat. Muncul sesar baru lagi, sesar Talamau. Di sesar Sumatera. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa, saat terjadi gempa, dan setelah terjadi? Sebelum terjadi gempa, memahami gempa bumi dan akibatnya, mengenali lingkungan sekitar, membangun gedung fasilitas umum yang tahan gempa, yang sesuai dengan strukturnya, yang sesuai dengan spesifikasinya. Memilih dan menata interior yang aman terhadap goncangan. Ya, jangan dikasih lampu gantung banyak-banyak. Bayo, cukup sedikit saja, menyiapkan fasilitas semua keadaan, mempersiapkan fisik dan mental. Nah, saat terjadi gempa bumi, secara umum jangan panik. Cari tempat yang aman. Jika berada dalam ruangan seperti itu, berusaha matikan aliran listrik, berusaha matikan kompor. Itu kejadian waktu itu saya di kampus UPI, kompor orang nggak lagi masak, hancur, kebakar warung di sebelah kampus. Menjauh dari barang gantung, tetap bertahan di lantai yang sama. Nah, kalau di lantai tinggi ke atas, yang di atas, kita harus tetap di lantai yang sama. Jangan turun. Biarkan dulu, sampai tenang dulu, baru turun. Itu kejadian, saya waktu di UPI, waduh, pusing sekali. Ya. Setelah getaran gempa berhenti, baru segera keluar. Jangan menggunakan lift. Alhamdulillah kita nggak ada lift ya. Jangan keluar berebutan. Jika berada di luar ruangan, menuju ke daerah yang bebas. Daerah bebas kita mana? Lapangan kita. Ya, lapangan parkir yang bebas, jauh dari bangunan. Jika dalam kendaraan mobil, tepi kendaraan, berhenti tempat yang aman. Hindari perempatan, jembatan, pohon yang listrik, rambu, dan lintas. Tetap bertahan dalam kendaraan atau mobil. Ini sudah dalam bumi, periksa rumah Anda dan waspada terhadap kebakaran. Jika berada ke rumahnya membahayakan dan miring rusak, jangan tempati dulu. Jika miring atau rusak, jangan tempati. Jika ada yang luka, lakukan P3K, pertolongan, dengarkan instruksi via radio, televisi. Jangan terpengaruh isu-isu yang menyesatkan. Nah, habis gempa 2004 terjadi isunya, oh tsunami Padang, lari ya Pak Kate. Ya, akhirnya gempa nggak ada, tsunami nggak ada orang meninggal. Hati-hati itu mulut. Ya, hati-hati mulut. Nah, yang kelima nih, waspada terhadap gempa susulan. Harus waspada. Itu terjadian di gempa Pasaman 2022, banyak terjadi, ini informasi dari tim kita ke lapangan, ya, korban tewas akibat gempa susulan. Bangunannya miring, bangunannya apa, dia masuk lagi ke rumah gempa susulan, habis. Ya, intinya apa? Sabar itu ya Pak Ustadz ya. Betul, betul, Pak. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Allah bersabda, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menjurkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, gempa sangat jarang membunuh, yang membunuh umumnya adalah bangunan. Ya, ini bangunan yang konstruksinya tidak wawasan bencana. Saya ulangi lagi, hati-hati terhadap gempa susulan. Ya, kalau ada gempa, diam, keluar dulu, jangan masuk dulu. Batanang dulu.
Gempa susulan. Saya yang gempa Pasaman, gempa pertama, gempa kedua bahkan lebih besar. Kita lihat info di BMKG. Hati-hati. Ya, gempa susulan yang kedua itu. Nah, filosofi bangunan ramah gempa, bila terjadi gempa ringan, bangunan tidak boleh mengalami kerusakan. Baik komponen non-struktur, kayak dinding, plafon, dan lain sebagainya, langit-langit, kaca, pecah, dan sebagainya. Maupun komponen struktur, balok, kolom, fondasi, dan lain sebagainya. Gempa sedang, bangunan strukturnya tidak boleh hancur, tetapi non-strukturnya boleh. Ya. Gempa besar, bangunan boleh rusak semuanya, tetapi jiwa penghuni tetap selamat. Kita utamakan jiwa penghuni tetap selamat. Nah, ini yang keadaan gempa 2009 aneh. Harusnya bangunan yang kuat itu apa? Rumah sakit. Kampus kita tuh harus kuat itu, Pak Irsyad. Betul, betul. Harus kuat kampus. Maka nggak main-main. Kita mau bangun gedung D, oh perencanaan fondasinya nggak ada. Oh, kita dari teknik sipil Unida, yang sudah ada tahun 2015 ya, 2015-2016 sudah ada, kita berpendapat perencanaan fondasi harus dimatangkan. Kita tidak main-main dengan itu. Ya, teknik sipil Unida. Kita langsung action. Tidak bisa kita main, oh, gambar rancak, bangun. Enggak asal bangun, Pak. Kita harus berwawasan bencana, karena ini yang harus paling lama rusaknya. Sejarah gempa besar di Sumatera, seperti ini, Bapak Ibu lihat. Gempa darat itu di sesar Sumatera 6,9 Liwa dulu. 2009 Kerinci. Di Padang 2007. Nah, ini gempa yang sangat-sangat besar di daerah Mentawai. 8,5, ada 8,9 skala Richter, yang katanya yang 8,9 itu belum batuk dia. Nah, bagaimana dengan gempa seberut? Secara saintifik gempa masih sulit diramal. Kapan jamnya? Kapan harinya? Kapan minggunya? Kapan bulannya? Kapan tahunnya? Nggak tahu. Lalu bagaimana? Ngungsikah kita? Gimana caranya? Kemana? Sampai kapan? Kalau 9 skala Richter, tsunami kah? Jawabnya tergantung epicentrumnya. Maka banyak kita berdoa di epicentrum kejadian di situ, mudah-mudahan struktur bebatuannya kuat, mudah-mudahan ada pulau penghalang. Kita berdoa hanya kepada Allah. Yang penting adalah membuat bangunan yang kuat, ramah gempa. Ya, bukan tahan gempa. Saya nggak suka tahan gempa, tapi ramah gempa. Ikhtiar kita sebagai manusia. Selanjutnya kita berserah diri kepada Allah Ta'ala, pahami mengenai nasib, takdir tadi yang disebutkan, tak perlu khawatir tentang hidup dan mati. Bagaimana dengan sekolah? Perlu diatur tempat evakuasi sehingga para orang tua, murid tenang. Bagaimana keadaan kondisi kita? Ketinggian kita di atas permukaan laut, tahu Bapak Ibu semua berapa ketinggian kita, sekolah kita, Unida? Berapa, Pak? Kita sama dengan stasiun kereta Simpang Haru. Simpang Haru itu plus 800, berarti 8 meter di atas permukaan laut. Artinya kalau kita punya gedung 4 lantai, 4 kali 4 16. 8 tambah 16 sudah 24 lantai. Kalau kejadian gempa katakan tsunami 10 meter, kita lihat bangunan kita aman kuat, kita naik ke atas saja. Ya, tidak perlu kita lari semua, kadang macet dan lain sebagainya. Itu, ya. Kita 8 meter di atas permukaan laut. Nah, ini antisipasi Pemkot Padang. Zona merah itu zona yang peringatan waspada, hati-hati sekali. 0 sampai 5 meter. Kita termasuk di zona kuning. 5 sampai 10, kita di 8 meter. Hati-hati terhadap sungai. Ya, hati-hati terhadap sungai. Sungai adalah jalur bypass untuk tsunami. Oke. Ini dari saya. Mari Bapak Ibu, kalau ada anak keponakan kawan-kawan kita bergabung dengan Universitas Dharma Andalas. Dan fasilitas-fasilitasnya ini tadi sudah Pak Buya bicarakan, fasilitasnya sangat banyak kita, termasuk program BH siswanya. Dan dosennya semuanya sudah memiliki NIDN. NIDN artinya sudah punya SIM semuanya. Dan udah ada ORCID ID, udah ada Google Scholar-nya, paling udah ada.
Kalau di kami udah ada Scopus ID-nya dan lain sebagainya. Oke, sekian, banyak maaf. Kalau yang salah itu dari kami sebagai pembicara, kalau yang benar hanya dari Allah. Sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang Bapak sampaikan tadi itu rumit sekali sebenarnya kalau kami mendengar, Pak ya. Tetapi penting untuk disampaikan dan perlu dilaksanakan terkait kepada 3 tadi, Pak ya. Sebelum bencana, sedang bencana, bagaimana pasca bencana ketika kita menghadapinya. Di kebanyakan kita masyarakat Indonesia ini di Sumatera Barat ini kurang tahu ya bahwa kita ini kan sebenarnya dinamakan juga dengan rakyat Malaya, Pak. Melayu. Melayu itu kan pegunungan artinya. Jadi sebenarnya kita memang sudah lewati zona pegunungan dari pertama ya, dari kurun waktu 300 tahun sebelum Masehi, Pak ya. 300 juta tahun. 300 juta tahun itu buminya, Pak. Kalau kita belum ada. Ya, betul. Baik, ini alhamdulillah satu tugas kita sudah selesai. Tugas kedua itu kalaupun ada dari adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen dan tendik yang ingin bertanya terkait tentang geologi gempa bumi ini, alhamdulillah karena kita sudah ada pakarnya sekarang, bisa mungkin langsung ditanya hal-hal terkait yang mungkin dirasa selama mengalami gempa yang belum dibahas oleh Bapak Dr. Wendy Boy. Kepada masing-masing dari mahasiswa, dosen dan tendik untuk menanyakan hal-hal terkait masalah antisipasi gempa geologi ini. Oke. Sebentar Pak Irsad, saya bukan pakarnya, Pak. Kita bukan pakarnya, cuman tahu sedikit. Oh ya. Kalau pakarnya tentu kita ada di sini orang-orang struktur, orang geologi. Banyak kita pakarnya yang di Unida yang lebih pakar dari saya. Ini ada senior saya Bu Deni Irdamasti, Dr. Ken Deni Irdamasti itu sangat mengetahui sekali mengenai geologinya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Setidaknya secara teknik teknik sipil itu kan memperhitungkan juga dalam pembuatan gedung bangunan. Betul. Supaya aman dari gempa, itu setidaknya ramah gempa seperti yang Bapak bilang tadi. Iya. Nah Pak, ini dari adik kita Pak, dari Arya Andra. Oke. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, mungkin langsung saja Pak. Oke, Assalamualaikum Pak. Oke, saya jawab ya. Berapa interval waktu yang disebut gempa susulan Pak? Hingga waktu tersebut aman dari gempa susulan. Jadi biar aman juga nih Pak kan, jadi orang mau balik ke rumah tapi kan ada gempa susulan. Intervalnya seberapa lama Pak? Interval gempa susulan itu tergantung berapa kekuatannya, tergantung berapa kedalamannya, dan kita tidak tahu secara pasti berapa lama gempa susulan. Itu harus kita baca. Yang kemarin aja gempa Pasaman ya, gempa susulan itu terjadi setelah 5 atau 10 menit. Ya, 5 atau 10 menit. 5-10 menit. Tetapi kalau gempa yang episentrumnya di laut, kita harus biasanya itu kalau jaraknya makin dekat, kedalamannya makin dekat, kedalamannya pendek, jaraknya dekat dengan sumber gempa, maka itu biasanya waktu jarak tempuh tsunami-nya sangat cepat. Contoh gempa 2009. Gempa 2009 kemarin itu jarak dari Kota Padang kurang lebih 55 km. Kalau terjadi tsunami sampai di Kota Padang di bibir pantai itu sekitar 20 sampai 25 menit. Maka kita harus antisipasi sekali itu. Tapi kalau gempa susulan itu tergantung kekuatannya. Tergantung di mana lagi ada kekosongan rongga-rongganya. Maka gempa ini tidak bisa diprediksi. Gitu. Tapi gempa susulan itu ada. Tergantung kalau gempa ini sekarang ada kekosongan di dasar bumi ini, di kulit bumi ini ada kekosongan, kosong, entah jaraknya di mana lagi, dia kan kalau gempa susulan berada di sekitar situ juga. Ya misalkan sekitar 1 kilo, 2 kilo dari situ itu kejadian lagi. Tapi biasanya sekitar menitan. Hati-hati, jangan sampai kita, misalkan kemarin gempa susulan yang Pasaman kan cepat tuh Pak. Yeah. Kita kan cepat, tapi kita lihat di BMKG makin besar. Di gempa susulan itulah banyak. Sabar, intinya innallaha ma'as-sabirin. Harus kita bersabar. Praktekin gitu. Oke. Intinya Pak Boy, secanggih apapun teknologi kita sekarang belum bisa 100% bisa memprediksi interval itu.
karena Ya. banyak faktor ya. Iya, ya banyak faktor. Tapi ya biasanya gitu, Pak. Jangan sekitar beberapa menit, jangan masuk dulu. Ini satu lagi, Iya. Pak Boy. Pak Dr. Boy, ini satu lagi, Pak. Saya ingat biar menjadi ilmu juga bagi adik-adik mahasiswa dan dosen dan tendik kita yang ikut dalam acara ini, itu kita bisa bagaimana membedakan antara gempa tektonik dan vulkanik itu, Pak Boy. Oke, kalau gempa tektonik, tektonik itu epicentrumnya di laut, kayak gempa 2009. Kalau vulkanik, vulkano artinya gunung kan, itu gempa yang terjadi di daratan. Kayak kemarin itu gempa sebenarnya gempa daratan. Untung bukan dari gunungnya, tapi itu akibat sesar, patahan. Nah, tapi ingatlah Bapak Ibu, gunung-gunung dikokohkan sama Allah itu sebagai pasak. Ya. Bayangkan, kalau tidak ada pasak, bangunan ini tidak ada pasaknya, hancur. Itu gunung-gunung pasak. Syukur alhamdulillah kita banyak gunung. Goyangan itu ditahan oleh gunung. Gunung jangan bayangkan Bapak Ibu, gunung itu bukan karena sekat. Akarnya itu bisa menghujam ke bawah ratusan kilometer. Wal jibalu autada, Pak. Nah, itulah Ustaz yang lebih tahu. Pak Dr. Wendy Boy, alhamdulillah Pak. Ini sebenarnya saya yakin dan percaya masih ada dari adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen dan tendik yang mau bertanya terkait tentang antisipasi bencana geologi ini. Tetapi mungkin mereka memperhitungkan karena sebentar lagi berbuka nih Pak Boy. Iya. Oke. Jadi mungkin alhamdulillah Pak Boy, apa yang Pak Boy sampaikan tadi, kita berdoa harap menjadi ilmu hendaknya dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Karena ini sangat ilmu yang penting sekali, mengingat kita di Kota Padang Barat ini betul-betul berada di zona merah gitu ya Pak ya, di zona patahan gitu, sehingga kejadian-kejadian serupa itu tidak membuat sakit lagi, memanglah normal gitu, seperti Jepang ya Pak Boy ya. Maka adik-adik mahasiswa itu apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi itu sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita perhatikan ketika terjadi. Jangan panik, jangan kita terlampau cemas sehingga nanti mempengaruhi kejiwaan kita. Belum gempanya sederhana saja, tapi jiwa kita sudah goncang dulu, kita bisa mati. Itu pengalaman kami 2009 Pak. Pengalaman kami 2009. Bos-bos kami itu ketakutan sekali, masuk ke dalam rumahnya takut. Boy, ambilin ini, ambilin. Karena gempanya udah lama. Ya betul, itulah efek gempa itu seperti itu Pak Boy. Jadi sebenarnya saya dulu juga takut Dr. Boy. Ya. Iya Pak Idwan. Pintu dibuka juga. Nah, itu antisipasi Pak. Antisipasi itu betul. Gempa susulan cukup banyak dulu itu. Betul ya, betul. Dan ini Pak Edward, Pak ini rekan-rekan semuanya, saya berikan slide presentasi saya di kolom chat. Nanti dikirim di grup saja sehingga chat juga ini. Udah di chat udah saya kirim Pak. Ya. Nanti juga minta dikirim Pak ke Pak Edward Pak, siapa tahu nanti ada mahasiswa kita yang membutuhkan karena penjelasannya cepat sekali, slide Bapak juga cepat sehingga Pak tangkap gitu ya. Terima kasih. Di WA aja dikirim ulang. Oke, siap Pak Id. Nanti juga akan Pak Irsad 8.10 ini bersiap-siap untuk ini lagi. Baik, terima kasih Pak Edward atas momen-momen peringatannya Pak ya. Ini udah mau peringatan tsunami juga Pak dari Pak Edward ini Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Dr. Wendy Boy, SDMM. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita. Apalagi di Ramadan ini hendaknya menjadi pahala juga untuk Bapak hendaknya di dalam menyampaikan ini dan menjadi amal jariah untuk Bapak hendaknya. Dan ilmu yang bisa dipakai oleh masyarakat banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman dari dosen, tendik, dan mahasiswa yang ikut bergabung dalam acara Mutiara Ramadan pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi betul-betul menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik dalam bulan Ramadan ini maupun selepas bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian, terima kasih banyak atas semua yang partisipasi yang sudah kita lakukan, baik yang sudah bertanya maupun yang akan bertanya karena tidak sempat waktunya. Semoga lain hari kita bisa jumpa lagi dengan Pak Boy ya, mungkin untuk penjelasan yang lebih detail lagi terkait tentang masalah antisipasi gempa di tahun berikutnya Pak Boy. Siap. Baik semuanya, demikian saja Mutiara Ramadan kita. Semoga ada manfaat untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih Pak Pak. Ustadz.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kita ending ya. Saya Iya live. Pak. Iya Pak.